وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وسائر يوم القيامة سائرين وعلى الحوض وارد وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سبيل الكرامة قائلين وبحور متزوجين ومن سندس واستبرق وتيبات متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مسبى سائلين وأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan wasilatan linaili rahmah wal maghfirah wa intimin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita ribuan nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita dapat melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah di malam yang keempat. Ada yang kelima, ada yang keempat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Semoga kita di hari kiamat nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Dari Rajab kita sudah berdoa. Dari bulan Rajab kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh barokah dan lain sebagainya. Apa nikmat terbesar di bulan suci Ramadan ini? Mungkin jamaah ada yang tahu nikmat terbesar di bulan suci Ramadan itu apa? Mungkin yang penjual, maka nikmat terbesarnya alhamdulillah Ramadan daganganku jadi laris. Yang pedagang baju, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini nanti mendekati Lebaran dagangan saya juga laris. Amin, amin. Yang pedagang warung dan lain sebagainya ketika sore Masya Allah takjil saya juga laris. Amin, amin. Apakah itu nikmat terbesar dari bulan Ramadan ini? Tentu saja bulan Ramadan itu nikmat terbesarnya adalah maghfirah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Maghfirah inilah adalah nikmat terbesar bagi kita, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu, kita sekarang berada di zaman Masya Allah. Kalau dulu kita berbuat maksiat itu masih ada sesuatu yang membatasi agar kita tidak terlalu untuk berbuat maksiat. Sekarang itu luar biasa. Mata kita disuguhkan, kalau perempuan sekarang pakaiannya seperti itu. Bahkan sekarang jari kita itu dulu
tangan kita itu dosanya yang mencuri, mengambil hak orang lain. Sekarang tangan kita itu dosanya lebih, yaitu dengan adanya handphone. Jadi kita ada seseorang buat konten, buat berita, memotong video orang. Akhirnya kita tahu hanya potongan itu saja. Akhirnya jari kita mengetik, mencaci maki, mengolok-olok, berkomentar tidak baik. Jadi akhirnya tangan kita juga berdosa. Dulu dosa tangan kita itu hanya mencuri, mengambil atau mengambil apa. Tapi sekarang tangan kita pun juga ikut berdosa karena adanya HP. Jadi Masya Allah sekarang itu dari kita mungkin sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un. Setiap dari kita pasti mempunyai kesalahan. Ustaz, saya menjaga amal perbuatan saya tidak ada kesalahan. Segala aktivitas saya warnai dengan ibadah dan lain sebagainya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan hati kita ada rasa dengki, hati kita ada rasa hasad, hasud, iri kepada tetangga dan lain sebagainya. Jari kita, mata kita dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan inilah adalah waktu yang tepat sebagai bulan maghfirah. Maka kita harus manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya untuk untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya kita meminta ampun kepada Allah yaitu dengan salah satunya dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau yang panjangnya ada Sayyidul Istighfar. Ini biasanya kalau saya doa saya baca Allahumma innaka anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma stata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa na'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Kalau lebih pendeknya lagi Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita memiliki atau mempunyai sebuah dosa, maka kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka cepat-cepatlah kita untuk meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi itu ayatnya. Jadi ketika kita membuat kesalahan atau kita mempunyai dosa, maka kita cepat-cepatlah kita meminta ampun kepada Allah. Jangan berputus asa. Jangan takut, ya mungkin dosa saya nggak bisa diampuni. Mungkin apa iya kemarin saya berbuat dosa, sekarang saya tobat. Beberapa hari selanjutnya saya sudah berdosa lagi. Bagaimana masa Allah mau mengampuni saya? Jangan ragu-ragu. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Padahal ampunan Allah itu sangatlah luas. Selagi kita berbuat kesalahan, maka kita harus cepat-cepat beristighfar. Maka ada ayatnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Barang siapa mereka yang berbuat kesalahan atau berbuat zalim dan mereka seketika itu mengingat Allah, maka fastaghfiru lidzunubihim, maka cepat-cepatlah beristighfar. Maka itulah sudah kita meminta ampun atas kesalahan kita. Jadi jangan sampai ada hati kita, kemarin saya sudah berbuat dosa, sekarang saya dosa lagi, nanti maka Allah mengampuni enggak ya? Itulah bisikan syaitan. Jadi jangan sampai kita terhasut oleh setan sehingga kita tidak meminta ampun kepada Allah dan terjerumus dalam kemaksiatan lainnya. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfar sendiri itu mempunyai kemuliaan yang fadilah yang sangat besar. Maka di dalam yang sering kita dengarkan ada sebuah hadis, man lazzama istighfar wa ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada sebuah hadis mengatakan, siapa saja yang mengekalkan bacaan istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan, dan Allah kucurkan rezeki padanya dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Masya Allah. Jadi inilah fadilah istighfar
Jadi istighfar itu tidak hanya kita meminta ampun saja kepada Allah, tapi ada banyak fadilah, ada banyak keuntungan yang kita akan dapatkan ketika kita melazimkan atau mendawamkan atau kita sering beristighfar. Maka ketika itu Rasulullah ditanya kapan waktu yang terbaik istighfar, maka yang sahabat yang sering lihat Rasul sering beristighfar yang pertama sesudah sholat fardu. Maka di zikir kita, maka yang pertama setelah salam zikirnya Astagfirullahaladzim. Ada lagi tambahan dari sahabat alladzi la ilaha illa itu dan seterusnya. Jadi ada banyak keutamaan istighfar yang tidak hanya kita meminta ampun kepada Allah, tapi ada fadilah dan keutamaan. Maka juga ada sebuah ayat, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wal ayat. Dan ini juga sama dengan istighfar. Maka beristighfarlah kepada Allah, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan kepadamu hujan yang lebat, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan melipat gandakan kepadamu amwal, hartamu, dan banin, dan anak-anakmu. Jadi ada seorang suami istri yang belum dikaruniainya. Jadi ini juga sebagai sebuah ayat yang bisa dipakai, banyaklah istighfar. Dulu ketika di Madinah, ketika Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab khalifahnya, terjadi sebuah kekeringan yang panjang. Maka ketika itu Umar bin Khattab meminta untuk mengadakan sholat istisqa. Ketika di mimbar, Umar bin Khattab tidak berdoa yang lainnya, mengajak yang lainnya untuk beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya sebanyak mungkin. Karena dengan ayat ini wa yuksilis samaa'a 'alaikum midrara, dan itu benar terjadi. Ketika itu setelah Umar bin Khattab dan para jamaahnya melakukan sholat istisqa dan beristighfar sebanyak-banyaknya, akhirnya turunlah hujan di kota Madinah. Masya Allah. Dan itulah, maka di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah ini, marilah kita manfaatkan nikmat terbesar ini untuk kita berminta ampun kepada Allah. Ada waktu di bulan Ramadan ini, ada waktu yang sangat baik sekali. Bahkan sahabat bertanya, ayyuma afdol, setelah sahur itu, fi waqti sahar ayyuma afdol, al-istighfar atau qiraatul Quran. Ketika itu sahabat bertanya, pada waktu sahur, setelah sahur, lebih baik mana, baca Quran atau beristighfar? Maka banyak ulama yang mengatakan istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kepada Allah di setelah sahur. Maka setelah sahur jangan dilanjutkan tidur, ambil sajadah, kita sholat tahajud dan beristighfar sebanyak-banyaknya menunggu sholat subuh berjamaah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kultum pada malam hari ini. Semoga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita bersama-sama, meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan, dan tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan itu dengan hanya melakukan rutinitas yang hanya puasa, sholat, tidur, puasa, sholat, tidur, dan lain sebagainya. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.